Salam saudaraku, selamat bertemu kembali di program Masalah Itu Baik. Saya merindukan dan berharap bahwa melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan di program ini, iman kita dibangkitkan. Kita tidak melihat masalah sebagai suatu beban yang menyiksa kehidupan kita, tetapi kita boleh melihat bahwa masalah adalah alat Tuhan untuk menjadikan kita menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba-Mu dan saudara-saudaraku, kami akan merenungkan kebenaran firman. Tuhan, ada maksud mulia di balik masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan mengizinkan semua masalah itu terjadi dalam hidup kami, supaya melalui masalah itu kami dibentuk, kami disempurnakan, kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang mau kita pelajari pada hari ini adalah dari Roma pasal 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara, kebenaran firman Tuhan dimulai tadi di ayat 22 dikatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Ini adalah kondisi yang lazim diperbuat manusia pada saat dia ditimpa oleh masalah, yaitu mengeluh. Dari apa yang kita baca ini, dapatlah kita ketahui bahwa yang mengeluh itu bukan hanya kita, tapi semua makhluk. Semua manusia ada di dalam keluhan karena tekanan dari berbagai macam persoalan yang menekan kehidupan kita, saudara. Dan inilah untungnya jika kita adalah anak-anak Allah, yaitu kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Di dalam ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi saudara, ketika saudara merasa lemah, ketika saudara merasa tertekan, demikian juga ketika saya merasa dihimpit oleh beban yang berat, satu hal yang boleh membuat kita bersukacita adalah ada Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Ya.
Seringkali ketika kita mengalami tekanan, kita merasa sendiri dan berasa gini, Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli atasku? Kenapa Engkau tidak memperhatikan ketika aku merasa ditekan, ketika aku merasa tertindis, ketika tidak ada orang peduli kepadaku? Dengar saudaraku, ada Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Bagian kedua saudara, pada saat kita mengalami tekanan itu sendiri, dikatakan di ayat 26, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan kita merasa bahwa Tuhan tidak berkarya, Tuhan tidur, Tuhan anggap sepele, Tuhan tidak peduli. Ya tidak, justru Allah turut bekerja. Dan ketika Roh Kudus berdoa tadi dikatakan di dalam ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Ya. Jadi lebih dalam daripada doa yang kita sampaikan, ada Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Ada Roh Kudus yang memohon untuk kita. Dan Allah mengetahui bahwa Roh Kudus itu berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak dapat terucapkan. Lebih dalam, lebih tajam daripada setiap ungkapan doa yang kita sampaikan saudara. Ada Roh Kudus yang menyampaikan doa yang lebih dalam dari itu. Jadi saudara tidak sendirian ketika saudara ditindis oleh beban yang berat. Sadarlah bahwa Allah turut bekerja. Dan itu katanya akan mendatangkan kebaikan. Nah ini lebih sulit dipahami banyak orang. Kita seringkali berpikiran bahwa ya kalau Allah turut bekerja maka semua akan segera menjadi gampang. Apa sih yang tidak bisa sama Tuhan? Kenapa tidak semua proses berlangsung dengan cepat? Tidak semudah itu saudara. Sebab nilai yang diharapkan Allah melalui pencobaan, melalui masalah yang kita hadapi, tidaklah sama dengan yang kita pikirkan saudara. Kita ini manusia daging. Daging ini tidak suka menderita saudara. Daging ini mau melawan masalah. Daging ini tidak suka merasa tertekan. Tetapi Allah mau melalui perasaan tertekan yang kita alami itu mendatangkan kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Nah, kebaikan dengan menjadikan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi masalah yang kita hadapi saudara-saudara adalah cara yang diizinkan oleh Tuhan untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, anak-anak tidak suka ujian di sekolah. Tapi kita yang sudah sekolah panjang, yang sudah dewasa, kita sadar bahwa ujian harus ada. Sebab melalui ujianlah anak-anak kita akan dibentuk menjadi manusia cerdas. Dan manusia-manusia cerdas inilah menjadi manusia-manusia yang berguna. Menjadi manusia-manusia yang akan menjadi pemimpin. Menjadi manusia-manusia yang akan sukses mengerjakan setiap bidang yang dipelajarinya. Tanpa ujian saudara tidak mungkin kesuksesan akan ada. Karena kalau tidak ada ujian, anak-anak tidak akan serius belajar. Mereka akan cenderung bermain-main saudara. Tapi pada saat diuji saudara, itu memang sesuatu tekanan. Sesuatu yang tidak nyaman ke dalam diri sang anak. Tetapi buahnya adalah kecerdasan. Waktu kecil saudara, saya teringat bagaimana guru kami, Ibu Isnawati, mengajar bagaimana kami harus bisa menulis. Dan setiap anak yang tidak bisa menulis saudara, ya disuruh maju ke papan tulis, disuruh menulis. Dan kalau tidak bisa saudara, ibu itu menyuruh kami mengangkat kaki satu dan tangan begini saudara di telinga. Wah, itu siksaan yang sungguh tidak kita sukai. Tetapi saudara,
peristiwa tekanan yang dibuat oleh Ibu Isnawati kepada saya itu memotivasi saya. Saya pulang ke rumah dan saya mulai belajar menulis, belajar lagi menulis terus. Ya, sangat melelahkan, membosankan saudara. Tapi kemudian saudara, setelah terus ditekan oleh Ibu Isnawati, apalagi saya saudara, tulisan saya itu termasuk jelek ya. Dan ibu itu terus menekan supaya saya menulis halus kasar ya, tegak bersambung kalau istilah sekarang. Wah, itu saudara, sampai harus bagus terus ya. Dulu tulisan saya saudara sangat sulit dibaca, tapi melalui tekanan itu sekarang lumayanlah ya, udah bisa dibaca dengan lebih rapi begitu saudara. Itu adalah sesuatu yang saya peroleh melalui masalah itu saudara. Demikian juga saudara, di sekeliling saya ditaruh Tuhan ada orang-orang yang menyebalkan saudara. Ada orang-orang yang membuat emosi gampang naik. Dulu saudara, saya adalah seorang yang sangat pemarah. Ya, saya tidak bisa melihat ada satu kesalahan sedikit pun. Dan itu membuat emosi saya meledak. Ya. Namun bukannya Tuhan menjauhkan orang-orang yang membuat masalah dari sekitar saya. Justru semakin banyak saudara, saya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu memancing emosi saya. Dan setiap kali saya marah, saya berdoa, Roh Kudus selalu mengatakan, kenapa kau marah? Kamu harus lebih sabar. Ya, ayat yang paling saya suka dan itu saudara sudah ketiga kali ini saya bicarakan di dalam Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati saudara. Wah, itu terus dibicarakan oleh Roh Tuhan kepadaku saudara. Dan itu terus saya berjuang tahap demi tahap, tahap demi tahap. Awalnya saudara rasanya siksaan yang luar biasa. Emosi rasanya terbakar tubuh ini ketika harus mematikan emosi saudara. Dan setiap kali saya mau marah, saya mendengar suara Roh Tuhan berkata, sabar, tahan emosimu, sabar, tahan emosimu. Wah, saudara, tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah. Bertahun-tahun proses merubah saya itu, saudara, ya. Dan benarlah apa yang Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 30 yang kita baca tadi. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka juga yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini proses saudara. Saat saudara datang kepada Tuhan, ya, dipanggil, percaya kepada Yesus dan dibaptis, maka tahap yang kedua saudara, saudara akan melewati tahap yaitu dibenarkan. Dibenarkan artinya dibuat jadi benar. Ini sekarang proses yang akan terus mengganggu kehidupan kita. Bagaimana kita dibuat jadi benar. Supaya apa? Bagian yang terakhir saudara, supaya kita dimuliakannya, menjadi mulia. Inilah anak Allah. Ya, waktu nanti di pengadilan terakhir saudara, kita berdiri sejajar dengan Tuhan Yesus. Wah, kelihatan karakter kita mendekati karakter Tuhan Yesus. Kesabarannya, kelembutannya, kerendahan hatinya, kebaikannya, kemurahan hatinya, pengampunannya. Dan untuk membuat itu semua saudara, tidak mudah. Saya telah mengalaminya. Dan saya percaya Roh Kudus pasti juga sedang mengerjakan dalam diri saudara-saudaraku yang sedang mendengar firman Tuhan. Mungkin yang memancing emosi adalah anak, istri, suami, mertua, tetangga, bawahan, atasan, famili, rekan satu perkumpulan atau apapun. Akan selalu ada manusia-manusia yang menjengkelkan. Datang silih berganti, pergi yang satu, datang yang lain, pergi yang satu, datang yang lain, saudara. Itu semata-mata adalah untuk mengubah kita. Itu sebabnya saudara, saya selalu dorong, kalau saudara menghadapi masalah dan tekanan yang berat, saudara bersyukur. Jangan mengeluh. Sadar
Tuhan sedang berkarya mengubah hidupku. Tuhan sedang memperbaiki hidupku. Tuhan sedang menjadikan aku menjadi manusia mulia seperti Tuhan Yesus. Kepada kawan-kawanku gembala-gembala sidang, mungkin ada jemaat yang selalu jadi provokator, selalu membuat ulah, selalu menjengkelkan. Dengar saudara, saya pun masih berhadapan dengan kondisi-kondisi itu. Dari kondisi itulah saya belajar, dan inilah yang boleh disampaikan pada hari ini. Masalah itu baik, sebab melalui masalah itu kita boleh dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami belajar bahwa masalah adalah cara Tuhan untuk menjadikan kami serupa dengan Tuhan Yesus. Segala macam keduniawian, emosi, amarah, sakit hati, kebencian, dendam sedang dibuang dari dalam hidup kami melalui masalah-masalah itu. Tolong kami Tuhan dalam perjuangan ini, supaya kami tekun, supaya kami rendah hati, supaya kami sabar dalam menghadapi setiap masalah. Sebab semuanya itu akan membuat kami menjadi mulia dalam pandangan Tuhan. Pada akhirnya di kekekalan kami akan melihat bahwa karakter Kristus itu melekat dalam diri kami melalui masalah-masalah yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu besok saudaraku. Tetap kuat dalam Tuhan. Jangan putus asa bila ada masalah. Haleluya.